Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luisa Kepurunabia, asal dari Kebar dan asal sekolah saya dari SMAK Mater Dei Probolinggo. Ya, jadi awal saya bisa sekolah keluar Papua itu waktu SMP kelas 7, yang dimana Pemda Tambrau dulu kan masih bekerja sama dengan Yayasan Alirena di Bogor. Nah, saya ikut tes karena yayasan dari sana mereka datang untuk mencari siswa-siswi Tambrau yang ingin bersekolah keluar Papua. Tapi sebelum itu mereka akan menyeleksi kita satu persatu, yang dimana akan dikasih soal, kita kerjakan, terus di akhirnya kita ada wawancara. Nah, setelah itu kita dengar hasilnya akhir bulan Agustus. Puji Tuhan lulus, jadi bisa sekolah di Bogor. Terus bulan Oktober tanggal 4 itu kami berangkat dari Papua ke Bogor untuk sekolah di sana. Nah, 3 tahun saya lewati di Bogor. Setelah itu Pemda Tambrau putus kerjasama dengan Yayasan Alirena, lalu pindah ke Probolinggo. Nah, sampai sekarang saya SMA di Probolinggo dari kelas 10 sampai kelas 12 dan sekarang sudah lulus. Iya, selama saya sekolah 3 tahun di Bogor tuh ada beberapa hal yang membuat saya merasa kayak culture shock gitu. Yang pertama, mungkin lebih kayak nada berbicara. Kan kita kalau di Papua kan kalau berbicara kan kayak tinggi nadanya. Nah, pas sekolah di Bogor tuh orang Sunda tuh kayak ramah. Jadi kayak kalau kita ngomong tuh kayak, iya kalian ini itu, misalnya saya ngomong, nanti pasti guru-guru tuh kayak, oh iya, iya Lisa, kayak gitu. Jadi kayak terlalu ramah gitu. Terus ada beberapa hal kan kalau mau nunjuk-nunjuk kayak gini-gini tuh kan kayak tidak sopan gitu, tapi kalau di sana tuh kayak kita diajarin kalau mau nunjuk sesuatu tuh kayak lebih begini. Nah, itu kayak saya rasa kayak aneh, tapi makin kesini tuh makin kayak oh ini kayak lebih lebih sopan kayak gitu. Jadi setelah itu kan 3 tahun di Bogor, 3 tahunnya lagi pindah ke Probolinggo, dari Jawa Barat pindah ke Jawa Timur. Nah, ada culture shocknya lagi, yang dimana kayak Jawa Barat kan orangnya kayak lemah lembut, pindah ke Jawa Timur yang agak kasar sedikit, tapi karena 11-12 dengan kita orang Papua jadi kayak rasa biasa. Cuman kayak kan sekolahnya dulu kalau di Bogor tuh kan saya sekolahnya masih di sama-sama dengan anak-anak Papua, jadi kayak komunikasi itu masih pakai logat Papua. Tapi setelah pindah ke Probolinggo, temannya tuh bukan orang Papua saja, ada orang Jawa, ada yang pernakan Cina begitu, ada yang dari Malaysia, dari luar Pulau Jawa. Jadi komunikasinya ya pakai bahasa lebih kayak logat sana gitu. Jadi kayak teman-teman biasa pakai logat Jawa. Awal masuk kelas 10 tuh kayak aduh ini mereka ngomong apa, kayak tidak paham begitu. Tapi makin lama makin belajar, kayak ini apa, ini apa, ini apa, cari tahu sehingga komunikasinya tuh makin lancar sekarang. Jadi kayak ada culture shocknya, tapi dari situ kayak lebih belajar lagi untuk mengetahui kayak gitu. Ya, untuk perbedaan lingkungan dan cara belajarnya di sekolah antara Jawa dan Papua, kayaknya saya tidak bisa mendeskripsikan lebih detail mengenai perbedaan antara sekolah di sana sama di Papua sini, karena kan beda-beda gitu loh. Karena beberapa sekolah memang sudah kualitas akreditasnya juga tinggi, tapi kalau untuk bandingkan dengan sekolah saya dulu, kayak perbedaannya tuh lebih ke guru gitu. Jadi kayak kalau yang di sekolah yang di Bogor sama di Probolinggo nih, kayak guru-gurunya tuh lebih kayak kalau marah tuh jarang sekali untuk pukul, kayak pakai rotan untuk pukul jarang sekali. Tapi waktu dulu sekali waktu saya masih SD tuh kayak saya juga sering dipukul kalau buat kesalahan pakai rotan. Tapi untuk sekarang kayaknya selama saya lihat-lihat lagi udah tidak, udah guru-gurunya udah jarang sekali untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kayak itu salah satu hal yang membuat saya kayak merasakan sebuah perbedaan. Untuk lingkungan ya tentu saja berbeda, tapi tentu saja daerah yang di sana sama daerah yang di sini tuh beda. Tapi saya lebih banyak belajar juga sih kayak untuk bagaimana cara beradaptasi.
selama SMA di Probolinggo ada beberapa hal yang membuat satu kesulitan kayak gitu. Mungkin kayak awal masuk sekolah waktu kelas 10 tuh logat sih, lebih ke logat. Kan di sana tuh banyak sekali anak-anak Jawa segala macam. Apalagi sekolahnya di daerah Probolinggo, di mana daerah Jawa Timur. Jadi kayak harus berusaha untuk biar paham logatnya gitu. Jadi kalau kita bicara sama mereka tuh bukan kayak kok mau pergi kemana, saya mau ini, nanti mereka tidak paham. Jadi bicara tuh kayak kamu mau kemana atau pakai logat sana. Terus jadi lebih ke komunikasi juga sih, karena kan sudah terbiasa pakai sako, jadi kayak kesana tuh harus beradaptasi. Tapi enaknya tuh teman-teman di sana juga tuh pengen belajar tentang daerahnya saya, komunikasi logatnya gimana. Jadi kayak terkadang kita ngomong kayak saya mau jalan ke sini, mereka paham karena sudah belajar, sudah terbiasa. Kita saling melengkapi gitu. Jadi kayak kalau kita kadang kalau ngomong sako mereka paham, kalau mereka ngomong logat mereka kami juga paham kayak gitu. Terus kendala yang lain juga tuh lebih ke tempat-tempat sih, karena kan kita kan saya kan berasrama tuh, tinggal di sekolah berasrama. Jadi kayak kerjaannya tuh kayak iya di asrama ke sekolah, terus ikut kegiatan di sekolah, balik lagi ke asrama. Jadi untuk jalan ke tempat-tempat lain tuh tidak bisa, palingan di hari-hari tertentu, hari-hari keluar kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita dikasih tugas nih untuk iya kalian disuruh beli ini ya, kita kadang kesulitan kayak ini jualnya di mana, mereka jualnya di mana, kita nggak tahu. Tapi kita bisa titip sih, kayak misalnya disuruh beli senyawa ini kayak gitu. Jadi kita biasa kasih ke teman-teman kita kayak aku titip ya kayak gitu, nanti kita kasih uang kayak gitu. Jadi tentu saja beberapa kendala. Kalau untuk dalam pelajaran, puji Tuhan bisa ikut bersaing juga sama mereka kayak gitu. Kalau tidak paham tanya kayak gitu. Jadi jangan diam-diam. Jadi kayak biasa kalau susah ya tanya. Kalau mereka kesulitan mereka tanya kami ya kami bantu kayak gitu. Terus untuk lingkungan juga tergantung. Kalau teman-teman mau ini berteman sama anak-anak yang ya baik-baik, bisa dibilang seperti itu, biar kita punya lingkungannya kan menentukan, atau pergaulan tuh menentukan kita diri sendiri. Jadi semakin baik kita bergaul sama orang yang baik tuh, itu juga dapat meningkatkan kita punya kualitas dalam kita diri. Jadi menurut saya seperti itu aja sih untuk kendala dan kesulitan dalam belajar di luar Papua. Tapi ternyata untuk teman-teman yang lain mungkin mengalami kendala dan kesulitan yang berbeda. Menurut saya kita sebenarnya kita bisa bersaing dengan anak-anak luar Papua. Cuman salah satu faktor yang membuat kita tuh merasa bahwa aduh saya tidak bisa, itu karena malas untuk belajar, malas untuk mencari informasi di Google. Padahal kita sudah diberitahu, sudah dikasih teknologi internet, cuman kita tidak mau mengelola hal itu. Kalau misalnya kita mau mengelola, mau mencoba, mau mencari tahu dan rajin, kita bisa bersaing karena kita punya kurikulum belajar, kita punya ini semua sama dengan anak-anak yang di luar Papua. Jadi saya rasa kalau kita mau mencoba, mau belajar, rasa malas kita hilangkan, kita bisa bersaing dengan mereka dengan cara kita percaya diri bahwa kita tuh bisa kayak gitu. Ya, dari saya sendiri, menurut saya tips-tips yang dapat membantu teman-teman untuk dapat lebih maju lagi dari pengalaman saya, yang pertama tuh lebih dekatkan diri dengan Tuhan, itu paling utama. Karena kan Tuhan yang mengetahui semuanya, rencana-rencana semua Tuhan yang ngatur. Jadi semuanya kita serahkan ke dalam Tuhan kayak gitu. Terus yang kedua tuh lebih ke kita dekat dengan orang tua, minta restu orang tua, apapun yang teman-teman mau lakukan tuh semua minta restu dari orang tua. Terus yang ketiga tuh kita jangan insecure, kita harus percaya diri, kita yakin bahwa kita mampu, kita bisa bersaing dengan mereka, asalkan ini yang poin keempat, kita jangan malas, asalkan kita tuh pengen belajar, kita tuh ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa kita sebenarnya bisa. Kita jangan pernah ragu bahwa Tuhan tuh sudah merencanakan semuanya, Tuhan tuh sudah atur kita punya hidup, tapi kita punya usaha untuk mencapai hal itu kayak gitu. Jadi kita jangan malas. Terus yang terakhir menurut saya sih, kita tuh
lebih ke pergaulan juga. Jadi teman-teman bergaul, berkomunikasi dengan orang lain itu harus baik, supaya apa yang kita berikan kepada mereka tuh itu kayak timbal balik gitu loh. Kita diperlakukan baik sama orang kayak gitu. Kita bergaul, pergaulan kita tuh harus positif, jangan yang negatif, biar kita pudirin tuh lebih berkembang, bukan lebih menurun lagi kayak gitu.